Sebagian orang ada yang mengatakan Ismail itu waktu mau disembelih itu dia masih anak-anak. Sebenarnya tidak. Dia udah menikah. Makanya keimanan dia sangat kuat. Pasti ada rahasia yang Allah mau sampaikan kenapa Nabi Ismail digantikan domba. Yang perlu kita garis bawahi dok. Haji dan umrah ini. Mayoritas yang berangkat itu orang tidak mampu loh. Hah? Iya. Tapi kan jaraknya susah payah Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya kayak sekarang Enggak, susah payah apa 40 dok? tahun ya daftar haji. Itu kalau melalui reguler. Kalau kayak dokter Enggak, Richard saya nggak ngomong saya. Oh iya, kan kita bicara dokter Richard dulu sekarang. Sebelum bilangin orang diri sendiri dulu. Nah, nabi-nabi itu Pak Ustadz pergi haji dan pergi umroh nggak Pak Ustadz? Pergi haji. Semuanya pergi haji Iya, dan pergi umroh. haji itu adalah kewajiban individual. Selama dia mampu secara finansial, mampu secara fisik, dia berangkat. Saya pokoknya bulan sekali kan selalu berangkat. Ya, tinggal dokter Richard pilih yang mana mau ikut. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tipsnya Pak Ustadz supaya, ini kan sudah mulai kendor nih Pak Ustadz. Biasanya kan awal-awal puasanya semangat banget Pak Ustadz, rajin ke masjid. Agak akhir-akhir ini biasanya teman-teman mulai curi-curi nih Pak Ustadz. Tipsnya bagaimana Pak Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Ramadan itu harusnya dijadikan momentum untuk peningkatan skill dok. Jadi kayak orang ikut pelatihan. Orang yang berhasil mendapat pelajaran dari sebuah pelatihan sehingga dia pulang ke perusahaannya dan mendapatkan jabatan yang lebih baik karena dia punya pengalaman baru, dia punya teknik baru dan ide baru dan segala macam, itu orang yang ikut pelatihan sampai akhir. Juga dapat sertifikat yang bisa diakuin tentunya. Nah seperti itu. Harusnya orang itu paham dari satu bulan Ramadan itu adalah semuanya bulan ini Allah Subhanahu wa taala sedang mengikutkan kita ke satu lembaga pelatihan terbesar di dunia karena pemiliknya langsung sang pencipta Allah, stafnya semua langsung malaikat, kemudian seluruh dunia ini ikut selama dia muslim. Baik yang sudah balik ataupun sebelum balik, programnya sama. Mereka berpuasa untuk kesehatan mereka, mereka sholat untuk menambah amal-amal saleh mereka, mereka bersedekah, mereka berbagi dan segala macam. Nah semua itu adalah tergantung persepsi kita. Kalau persepsi kita menganggap Ramadan itu adalah sebuah beban, bagi kita, waduh lama banget nih puasanya 1 bulan, waduh kapan lebaran gitu-gitu, ya jadi beban terus dok. Sama dengan orang ikut pelatihan, ini kapan selesainya nih, yang penting saya sudah dicatat oleh perusahaan ikut pelatihan deh. Beda dengan orang yang datang, senang dia nikmatin. Mencari kesempatan justru di sana. Iya, makanya salah satu prinsip saya dok itu nikmati prosesnya. Nikmati proses. Kalau kita nikmati prosesnya, kita enjoy waktu itu, proses itu sangat luar biasa. Karena semua jadi enak. Kita kalau makan, kalau minum misalnya dok, minum air putih, minum hanya sekedar menghilangkan haus dengan kita menikmatinya, itu beda sekali. Oke. Orang makan kacang, 1 butir kacang aja, niatnya menikmati, dengan niat hanya sekedar mau makan, selesai. Dikunyah lama-lama kayak diresapi Pak Ustadz ya. Itu yang membuat ada satu kelas khusus, ya, sekolah khusus untuk para pengetes chef internasional. Mengetes rasa aja. Itu memang orang yang punya kepekaan dok. Jadi dia sekecil apapun dia bisa tahu, oh ini yang dominan mericanya nih. Oh ini yang dominan gini. Oh ini aromanya. Mungkin kalau kita yang awam di situ, apa sih aroma kelewat apa aja kayak gitu. Nah itu sebenarnya mulai dari kepekaan orang biasa. Nah itu mulai dari masalah menikmati. Kalau kita menikmati itu beda sekali. Kadang-kadang orang tuh kalau menikmati dok, misalnya ada orang menikmati makanan depan kita dan dia memang penikmat ya, dia menikmati. Kita jadi tertarik mau makan walaupun kita kenyang. Ngiler itu jadinya. Padahal sebenarnya dia makan makanan yang sama dengan kita, tapi karena dia menikmatinya beda. Kita jadi tertarik mau makan gitu kan. Nah itu mungkin sama dengan orang passion. Kalau dia jalan, dia menunjukkan, dia enjoy benar. Itu beda sekali efeknya kepada orang yang mau beli. Dengan orang yang lagi bad mood jalan, mungkin orang berpengaruh juga itu ya. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi bagaimana orang melihat persepsi dia tentang Ramadan. Kalau dia jadikan beban, maka beban buat dia. Kalau dia enjoy, dia rasakan itu adalah sebuah lembaga pelatihan untuk meningkatkan skill spiritual dia. Kedekatan dia kepada Allah, kedekatan dia pada manusia. Karena mungkin ada orang tidak bisa kumpul selama waktu dengan keluarganya kecuali Ramadan. Karena ada buka puasa bersama, ada sahur bersama gitu-gitu ya.
ada sholat tarawih bersama mungkin. Itu tuh hal-hal mungkin di luar Ramadan belum tentu bisa ada karena kesibukan masing-masing contohnya. Nah itu dia akan nikmati itu. Tidak akan jadi beban buat dia. Jadi tergantung persepsi tadi. Nikmati. Makanya Nabi Muhammad SAW justru makin dekat Lebaran itu makin rajin. Dalam hadis dikatakan, ada dalam sebuah riwayat sahih dikatakan Nabi Muhammad SAW itu kalau terus sampai 10 terakhir Ramadan, beliau lebih menguatkan ikatan sarungnya dan beliau membangunkan keluarganya untuk sholat. Artinya sudah dekat garis finish nih. Ayo sadar nih. Kita harus lebih segera, ketat lagi. Iya, kita akan juara sebentar lagi, nah gitu. Bukan malah longgar ya Pak Ustadz. Betul. Ya. Pak Ustadz, tapi kalau misalnya nggak puasanya bolong-bolong, sholat jarang-jarang, tetap boleh lebaran nggak Pak Ustadz? Lebaran itu kan sebenarnya tidak ada korelasinya dengan itu ya. Lebaran itu lebih kepada memang hari kegembiraan karena kita sudah menyelesaikan puasa Ramadan. Tetapi semua orang bisa menikmatinya karena Lebaran itu pun dinikmati walaupun dengan orang non-Muslim. Bagi mereka liburan gitu. Iya. Panjang lagi liburnya. Iya, anak kecil kadang-kadang tidak puasa tapi mereka gembira aja pada saat Lebaran karena dapat duit Lebaran. Nah, mungkin orang yang bolong-bolong ini pun pasti dia akan juga bisa merayakan karena dia akan lalui selama dia masih belum meninggal. Tapi memang ada yang luput di situ. Luputnya itu adalah dia nggak lulus di pelatihan ini. Iya, nggak pelatihan tapi ngambil sertifikat. Nggak dapat sertifikat. Nggak dapat sertifikat. Ya, makanya nanti dia nggak bisa menggunakan itu. Nah, cara yang terbaik sebenarnya ada satu tips sederhana. Saya sering berbagi ke jamaah. Gimana caranya supaya saya rajin mau mengerjakan ibadah? Gimana caranya saya selalu konsisten, istiqomah dalam bahasa Arabnya? Maka saya katakan sederhana. Yang pertama, ada 4 hal ya. Yang pertama itu harus punya ilmunya dulu. Kita tahu kenapa kita mengerjakan ini, kenapa kita ikut program ini. Nah, gitu. Kita harus ilmunya. Apa yang saya dapatkan? Seseorang itu kalau masuk ke satu jurusan kuliah, dengan dia punya satu target di situ. Dia yakin dengan dia tamat, misalnya dokter dulu ambil jurusan kedokteran, karena saya mau jadi dokter, saya mau buka klinik, saya mau ini, itu kan ada targetnya. Sehingga selama proses pembelajaran itu, dia betul-betul menikmatinya, dia betul-betul melalui dengan sangat baik. Beda dengan orang, kamu kenapa masuk jurusan kedokteran? Ya nggak ada pilihan lain. Ya orang tua saya suruh. Itu akan beda pasti. Akan beda hasilnya. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi kita harus punya ilmu. Nah kita tahu apa yang kita dapatkan. Dalam agama Islam itu semua ibadah dok. Semua ibadah. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar gitu kan. Dari cuma sekedar berzikir, mengatakan subhanallah sekali. Sampai ke sholat. Sampai ke puasa, sampai ke haji, sampai ke jihad. Semua punya keutamaan. Semua punya janji positif. Jadi nggak ada ibadah yang tidak dijanjikan oleh Allah balasan. Nah, cara yang terbaik adalah pelajari itu. Kita baca, oh ternyata saya kalau sholat malam itu dapat ini, saya kalau sedekah dapat ini, saya kalau puasa dapat ini. Jadi kita tahu kita dapat apa. Karena manusia itu punya satu tabiat, mereka kalau dijanjikan mereka semangat. Okay. Nah, kenapa orang mau kerja? Karena dapat gaji. Kenapa orang mau bisnis? Karena dapat untung. Nah gitu kan. Kalau tidak ada itu, orang tidak mungkin mau bekerja, tidak mungkin mau bisnis gitu kan. Selama 10 tahun bisnis tidak perlu pikir untung deh nggak apa-apa. Atau bekerja udah, saya bekerja untuk kamu, saya sama sekali nggak usah terima gaji. Terus mau hidupin keluarga dari mana? Mau hidupin diri dari mana gitu kan. Nah itu poin pertama. Jadi dia harus tahu janji Allah di ibadah itu. Apa yang akan dia dapatkan. Karena tidak ada satupun ibadah kecuali dijanjikan. Akan memotivasi sekali itu dok. Ya, orang pada saat belajar itu. Kemudian dari sisi ilmu juga ini masih poin pertama. Kita ini kan bulan Ramadan, puasa itu sebenarnya bukan beban dok. Selama 11 bulan, dalam 1 tahun kan 12 bulan. Kita keluarkan Ramadan dulu 1 bulan, berarti 11 bulan dong. 11 bulan ini kan kita bebas makan dok. Maksudnya panas, dingin, asam, pedas, segala macam gitu. Nah kalau tubuh kita ini mesin, kan butuh servis. Mungkin udah rusak kali ya. Kadang-kadang bahkan malam di atas ranjang masih makan nasi goreng. Nasi karbo, minyaknya lagi, segala macam. Macam-macam lah, minumnya juga tidak terkontrol. Makanannya bisa kita katakan 80%, 70% tidak sehat. Ini gimana caranya? Harus butuh servis. Servis terbaik itu puasa. Karena dia akan berhenti untuk mengkonsumsi makanan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu ibadah, kalau kita bicara ibadah itu sudah jelas pahala. Tapi dia harus pikirkan ini sebenarnya kesehatan. Puasa itu sama dengan sehat. Jadi bukan beban, dia sebenarnya rugi kalau dia nggak puasa. Karena dalam 11 bulan, apapun yang tertinggal di usus dia, sisa-sisa makanan dan segala macam, itu bisa selesai dengan dia puasa Ramadan.
1 bulan saja. Jadi ibaratnya ini mobil 11 bulan dipakai, 1 bulan diservis di bengkel. Keluar ini gasnya tinggal dipencet sedikit udah kencang mobilnya. Oke. Jadi bukan beban, jadi itu punya ilmu dulu. Makanya punya ilmu itu sangat penting. Kemudian yang kedua, ilmu itu dipraktekin. Dalam arti kata, kita udah tahu nih, oh kalau saya puasa dapat ini. Nah sekarang saatnya praktek lapangan. Dan untuk menguatkan praktek lapangan, kita butuh kegiatan yang ketiga, yaitu komunitas. Coba kumpul dengan orang-orang yang puasa. Karena kalau kita berkumpulnya sama orang yang tidak puasa, kita nggak puasa juga. Iya. Iya. Kalaupun ada yang kita kenal tidak puasa, harus mungkin dari 10, 1 tidak puasa, 9-nya puasa. Saya kayaknya kalau mau puasa saya deket-deket Ustadz Khalid aja kayak. Nggak keenakan sendiri saya pasti makan. Saya ikut puasa pasti. Kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Dan jangan lupa dok, ada satu hadis Nabi begini. Sesungguhnya orang yang puasa itu memiliki 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama pada saat dia buka puasa. Kegembiraan kedua pada saat dia bertemu dengan Tuhannya nanti di hari kiamat. Dengan derajat tinggi di surga. Nah sekarang pertanyaannya, kegembiraan apa yang didapatkan pada saat buka puasa? Hilang hausnya, hilang laparnya, dan diikuti dengan pahala maksimal. Karena dia berhasil sampai garis finish. Jarang ada orang dok, makan habis sampai betul-betul tuntas. Jarang orang minum obat sampai habis semuanya. Jarang orang baca buku sampai habis. Tapi di saat orang berhasil sampai habis, itu satu prestasi. Oke. Makanya kita pada saat azan maghrib itu kita dapat kegembiraan. Dan salah satu doa dok pada saat buka puasa itu zahabaz zaba. Telah hilang rasa haus itu. Wabtalatil uruk. Telah basah semua urat-urat. Allah tahu urat-urat kita memang kering. Wasabatal ajur insyaAllah. Dan akan tercatat pahala insyaAllah. Dan pandangan orang-orang beriman terhadap puasa dan ibadah ini bukan beban. Mereka pandang itu sebuah kedekatan diri kepada Allah. Sebuah kedekatan diri kepada sang pencipta Allah. Mirip kalau kita kerja di perusahaan. Ini saya sering kasih contoh perusahaan, orang mudah paham di masa kita. Karena rata-rata perusahaan Masya Allah pada banyak berkembang di seluruh dunia kan. Kantor-kantor lagi banyak, pegawai ada mungkin mayoritasnya jadi pegawai. Jadi kalau kita kerja di perusahaan, untuk meraih hati dan perhatian owner, itu kan kita harus punya pengorbanan dok. Kita terlihat selalu rapi, kita terlihat selalu eksis di situ, kita terlihat memang selalu berprestasi, kan begitu. Nah seperti itu kan pengorbanan semua. Nah di saat puasa itu seperti itu, kita sedang memperlihatkan yang terbaik kepada Allah. Makanya kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh dengan berkah. Perlihatkan yang terbaik dari kalian, diri kalian kepada Tuhan kalian Allah. Nah Allah tahu kita haus, Allah tahu kita lapar, tapi Allah berikan kita kegembiraan pada saat buka puasa. Bagaimana senangnya orang hausnya hilang dengan dia minum air dingin, sirup, teh, es teh atau apa saja. Maka lebih gembira lagi pada saat di akhirat sana. Nah para salafus saleh, orang-orang terdahulu sebelum kita itu mereka membalik persepsi mereka tentang masalah ibadah itu yang tadinya dianggap beban oleh mayoritas orang. Dia jadikan sebagai sebuah pendekatan diri. Kalau di perusahaan tadi pada atasan perusahaan ini kepada ibadah ini kepada Allah SWT, kepada zat yang maha kaya, maha kuasa, pencipta alam semesta gitu. Abu Darda sahabat Nabi bilang begini, kalau bukan karena 3 hal, saya tidak berharap hidup sesaat lagi di dunia. Yang pertama beliau sebut adalah menikmati dahaga di saat puasa. Menikmati. Dia anggap itu sebuah pengorbanan yang luar biasa, yang bentuk ketaatan kepada Tuhannya Allah. Dan itu pasti akan ada balasan yang maksimal. Jadi dia bukan menganggap haus itu beban. Dia merasa haus dan lapar itu adalah sebuah pengorbanan. Nah pada saat saya datang di perusahaan lebih cepat, jam 7 mulai masuk, saya sudah datang jam 6.30 sebagai bentuk pengorbanan dan loyalitas terhadap perusahaan. Itu akan ada nilainya. Orang semua pulang jam 5 sore, saya masih tunda 5.15 gak apa-apa. Mungkin owner masih butuh, atau mungkin saya pamit dulu di ruangannya kepada dirut. Saya mau pamit pulang, masih ada yang dibutuhkan gak? Kira-kira terbeli gak hatinya owner? Itu pasti gitu. Kita tidak mengatakan Allah sama dengan makhluk, tapi sebenarnya hampir-hampir sama gitu kan. Tapi Allah ini zat yang maha kaya, dia akan memberikan segala macam hal yang tidak bisa kita raih kecuali dengan pengorbanan. Jadi jangan jadikan beban. Makanya Abu Darda bilang, saya kalau bukan karena 3 hal, saya tidak akan hidup. Ya berharap hidup di dunia sesaat pun. Yang pertama, menahan dahaga itu. Itu yang betul-betul beliau sebutkan masalah puasa. Baru yang lain itu tentang masalah menikmati sholat di malam hari waktu orang tidur. Dan kemudian juga subhanallah, duduk bersama komunitas, ini yang ketiga, duduk bersama komunitas orang-orang yang menyortir perkataan mereka
Sebagaimana disortirnya buah-buah bagus dari buah buruk. Maksudnya yang bicara tuh semua yang berkualitas. Sehingga saya kalau pulang habis kumpul tuh yang dapat ilmu, yang dapat prestasi, yang dapat semangat, ide baru dan segala macam. Jadi bukan orang kosong. Nah itu prinsip dasarnya. Jadi nggak perlu jadi beban. Oke, Pak Ustadz. Nah kemudian yang keempat, istiqomah itu dengan doa. Jadi pertama ilmu, yang kedua amalkan, yang ketiga kita bersama dengan komunitas, yang keempat kita harus berdoa supaya Allah buat kita menjadi hamba-hambanya pilihan. Amin. Nah mirip kalau kita kuliah, supaya saya jadi mahasiswa yang paling berprestasi. Kalau saya bisnis, saya menjadi orang yang paling sukses. Nah begitu. Oke. Pak Ustadz, hari ini kita mau bahas tentang Nabi Ismail. Oke, tapi sebelum kita Nabi Ismail, kita thank you dulu untuk sponsor kita, Sarung Mangga. Ini sarung mangga yang saya pakai ini sarung mangga Jaguar spesial dengan spesifikasi tinggi yang dibuat dengan mesin tenun Jaguar untuk menghasilkan sarung dengan kualitas yang memukau. Sarung mangga Jaguar memiliki desain tenun timbul dengan elegan untuk setiap momen spesial. Kalau mau order, kalian silakan langsung ke official store resminya di www.banggabersarung.com. Jadi kita semua bangga bersarung mangga. Dan jangan lupa juga pusatmas.id. Ini jual emas dengan rasa aman. Jadi ntar lagi mau lebaran ya. Jadi kalian punya emas, mau jual, jangan di toko emas, bisa ke pusatmas.id karena dia kasih harganya katanya ownernya ini teman saya nih yang punya ya. Dia bilang dia akan kasih dengan harga yang paling tinggi. Jadi dia punya alat, jadi bisa cek kadar emasnya. Jadi kalau surat nggak ada atau perhiasan patah, kalian bisa cek di sana dan dia akan kasih kalian jual emas dengan rasa aman dan harga tertinggi. Pak Ustadz, saya siap mendengarkan tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail ini yang dikorbankan ya Pak Ustadz ya? Betul. Betul. Ibrahim ya ayahnya berarti ya. Jadi Nabi Ibrahim punya 2 orang istri. Istri yang pertama namanya Sarah, yang Allah karunia anak Ishak. Dinobatkan jadi Nabi. Namun sebelum Ishak, Ibrahim alaihissalam memiliki anak dari istri kedua yang bernama Hajar, itulah Ismail. Ini juga dinobatkan menjadi raja. Memang dari awal waktu beliau lahir, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mendatangkan ujian di situ, karena harus berpisah dengan ayahnya Ibrahim. Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail jauh dari Palestina ke Mekah. Ya waktu itu, kalau orang menunggangi kuda terkuat, yang memicu juga di atasnya itu laki-laki terkuat, itu sebulan. Kalau tidak istirahat ya, non-stop dia memicu kuda itu 1 bulan perjalanan. Jadi dari Mekah ke Palestina ini bukan jarak yang dekat. Sekarang pun itu mungkin kalau sekarang sudah tidak ada bandara di Palestina, maksud saya di Aqsa ya, di Masjid Aqsa itu, karena sudah ditutup oleh pemerintah yang berkuasa sekarang. Kemudian sekarang orang dari Amman, ibu kota Jordania. Nah dari Amman ke Saudi itu tergantung kotanya, tapi rata-rata 2 jam. Tapi zaman dulu orang nggak bisa. Orang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi itu harus seorang laki-laki yang kuat, kudanya kuat dan non-stop 1 bulan. Tapi itu tidak mungkin orang non-stop. Pas orang istirahat gitu kan. Nah zaman itu Nabi Ibrahim AS naik unta, membawa Hajar dan anaknya Ismail. Kita bisa bayangkan mungkin bisa 2 bulan perjalanan. Begitu tiba di Mekah, beliau pun setelah memasangkan tenda ya sebagai tempat tinggal sederhana semampunya Hajar dan Ismail, lalu Ibrahim AS menunggangi untanya lalu kemudian balik ke arah Palestina, ke negeri Syam. Itu Hajar istrinya kaget, lalu kemudian mendekat seraya mengatakan, wahai Ibrahim, apakah engkau membiarkan kami di sini, di lembah yang tidak ada kehidupan? Waktu itu kebetulan di sekitar, nanti di situ akan ada Ka'bah. Di sekitar situlah akan dibangun Ka'bah. Dulu ada Ka'bah di situ dibangun di zaman Nabi Adam bersama anaknya Syith. Tetapi runtuh dengan banjirnya Nabi Nuh. Setelah itu zaman Nabi Ibrahim akan dibangun lagi, tapi setelah Ismail dewasa. Maka dia mengatakan, apa kau kan tinggalkan kami di lembah? Tidak ada kehidupan. Dalam Al-Quran digambarkan biwadin ghairi zi zara'. Di lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada daun kering, pohon kering, apalagi pohon basah. Tidak ada manusia. Gimana caranya tinggalkan kami? Nabi Ibrahim tetap diam saja, tapi tetap sambil jalan. Hajar ulangi lagi yang kedua kali. Hai Ibrahim, apakah kau tinggalkan kami di lembah? Tidak ada kehidupan. Nabi Ibrahim tetap diam. Yang ketiga kali sama, yang keempat kali Allah ilhamkan dalam hati Hajar bertanya begini. Wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan kamu ini? Maka Nabi Ibrahim menganggukkan kepalanya, memberikan isyarat, iya benar. Maka Hajar mengucapkan kata-kata yang mulia, ibunya Ismail, dia mengatakan, idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan sia-siakan kami. Saya sudah, enggak apa-apa, kalau kamu mau pulang, oke. Selama Allah yang perintahkan.
Nah akhirnya pulanglah Ibrahim alaihissalam. Di tengah jalan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguhnya aku tinggalkan keluargaku di lembah yang tidak ada kehidupan. Maka kirimkan kepada mereka orang-orang yang hidup bersama mereka, berikan mereka rezeki dari buah-buahan dan kebutuhan mereka, gitu kan. Dalam ayat lain itu jadikan dari keturunan mereka nanti ada seorang nabi. Udah Ibrahim alaihissalam kembali ke negeri Syam. Ismail sama ibunya Hajar ini waktu masih bayi Ismail, Hajar ini ibunya ketakutan. Ini bayangan suaminya sudah tidak kelihatan. Di masa dulu tidak ada telepon. Kalau telepon masih bisa ngobrol. Apa yang harus lakukan? Ini nggak ada. Hanya dia sama bayinya. Nggak ada hidupan di situ. Maka dia melihat ada 2 gunung besar waktu itu yang bisa terjangkau dengan mendaki ke situ. Safa dan Marwah namanya. Nah makanya di musim haji itu ada dan umroh itu ada namanya sa'i, jalan antara Safa dan Marwah. Itu kisah ibunya Ismail, Hajar. Maka beliau naik di Safa dengan tujuan mau lihat di bukit sana namanya Marwah ada air nggak. Nah biasanya kalau di lokasi yang panasnya sudah di atas 45 derajat kalau musim panas kayak di Saudi itu, kita kalau lihat dari kejauhan mungkin jarak 100 meter itu lihat kayak ada genangan air. Itu pantul dari tempat lain, Fata Morgana. Maka dia lihat di bukit Marwah ada air. Dia pun turun dari Safa ke Marwah, ternyata nggak ada air. Dia lihat lagi di Safa ada air. Dia kembali lagi dari Marwah ke Safa. Begitu terus sampai 7 kali. Makanya sekarang itu dijadikan syariat oleh Allah dalam haji dan umrah. Semua orang yang setelah tawaf di Ka'bah mereka sa'i jalan antara Safa dan Marwah. Itu kisahnya dari ibunya Ismail. Oh, oke. Ya. Nah, setelah 7 kali dia bolak-balik nanti tidak ada air, dia pun turun ke tempat Ismail. Ternyata di dekat kaki Nabi Ismail sudah ada air. Nah, Hajar ini dari turunan asli Kipti, orang Mesir. Dia bukan orang Arab. Maka dia karena lihat air tersebut, dia pun langsung membuat bendungan kecil. Seraya mengatakan Zam-Zam. Kurang lebih terjemahnya Zam itu, jangan pergi atau berkumpul lah. Oh. Nah, Nabi Muhammad SAW bilang begini, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Coba dia tidak buat bendungan, maka Zam-Zam akan menjadi lautan yang luas. Tapi karena firasat seorang ibu dia takut air itu hilang, maka dia pun membendungnya. Tapi sampai sekarang Zam-Zam masih bisa dikonsumsi sebagai keberkahan buat keluarga ini. Ibrahim, istrinya Hajar, dan Ismail anaknya alaihissalatu wassalam. Ringkas cerita, Ismail pun akhirnya tinggal sama ibunya di situ. Allah datangkan satu suku namanya Jurhum dari negeri Yaman. Jadi kalau telapak tangan saya ini digambarkan Jazirah Arab dok, di daerah selatannya bagian bawah itu Yaman. Mekah itu ada di sini, tengah-tengah kurang lebih, tapi dekat ke barat, lebih dekat ke Laut Merah Afrika. Di atas ini negeri Syam, Palestina. Waktu itu di Yaman, nama lain dalam Al-Quran adalah negeri Saba. Surah nomor 34 dalam Al-Quran negeri Saba, negeri Yaman. Itu mereka subur sekali. Allah berikan mereka ilmu, mereka bisa buat bendungan sehingga di timur dan baratnya itu ada banyak menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran segala macam. Nah ada satu generasi di antara mereka itu kufur kepada Allah, akhirnya hancur bendungan tersebut. Allah ganti pohon-pohon ini semua menjadi cemara dan pohon-pohon bidara yang berduri tapi tidak berbuah. Nah keluarlah suku Jurhum dari Yaman menuju ke negeri Syam. Di tengah jalan mereka kaget melihat di situ ada di lembah Mekah ini ada burung yang berterbangan membuat lingkaran. Itu berarti menandakan di bawah ada air. Maka mereka bilang selama ini kita lewat tidak pernah kita tahu di sini ada air. Mereka utus 2 orang, mereka temukan Hajar dan Ismail lagi ada di situ. Karena mereka punya adab dan tata krama, mereka bukan merebut air itu, tapi mereka mengatakan, wahai ibu, boleh nggak kita tinggal di sini bersama-sama? Nanti apa hasil dari kami, peternakan, perkebunan, kami akan berbagi. Setuju. Dalam 1 hari terjadilah komunitas penduduk Mekah waktu itu. Nah Ismail tumbuh besar dengan suku Jurhum ini. Dia menikah dengan salah satu anak suku Jurhum. Dan akhirnya dia bisa berbahasa Arab. Karena Jurhum ini suku Arab. Keluarlah istilah Arab Musta'aribah. Orang Arab, orang non-Arab yang terarabkan karena pernikahan. Karena bahasa yang digunakan dan seterusnya. Nah Ismail tumbuh besar sampai, tentu ceritanya cukup panjang. Tapi Nabi Ismail AS tumbuh besar sampai beliau menikah. Setelah menikah, Ibrahim AS datang dari negeri Syam. Terus datang ke rumah dia, tapi waktu itu karena belum ada foto, jadi anak mantu Nabi Ibrahim ini, istri Nabi Ismail tidak kenal. Waktu itu Nabi Ismail lagi pergi berburu. Kemudian Ibrahim tanya, kemana suami kamu? Dia bilang, suami saya lagi berburu. Bagaimana kehidupan kalian? Kata istri Nabi Ismail, kehidupan kami susah, segala macam. Penuh isi keluhan gitu kan. Maka kata Ibrahim, nanti kalau suami balik, Ismail, sampaikan ada seorang bernama Ibrahim datang, dan sampaikan agar dia mengganti tiang pintu rumahnya. Udah pulanglah Nabi Ibrahim ke negeri Syam waktu itu karena Allah perintahkan pulang balik untuk berdakwah lagi ke sana.
Ismail balik, datang ke rumahnya, tanya istrinya, ada tamu datang nggak? Ada. Siapa? Seseorang bernama Ibrahim. Apa pesannya? Pesannya agar engkau mengganti tiang pintu rumahmu. Maka kata Ismail, itu adalah ayahku Ibrahim dan dia seorang nabi dan dia memerintahkan untuk menceraikanmu. Wah, Iya. kias ya, Iya, kata-kata kiasan karena ya. tiang pintu rumah itu diibaratkan wanita kan. Oke. Rumah itu akan terawat, akan terjaga dengan adanya istri yang merawat gitu ya. Maka Ismail pun nikah dengan wanita lain lagi dari suku Jurhum juga. Beberapa waktu setelah itu tidak disebutkan dalam sejarah berapa lama. Ismail pergi berburu lagi, Ibrahim datang lagi yang kedua kalinya, bertemu dengan Hajar, terus datang ke rumah Ismail, ketemu sama istri keduanya. Tapi istri pertama diceraikan atau tidak? Iya. Diceraikan? Iya, bercerai dalam buku sejarah dicerai. Kemudian setelah itu Ibrahim tanya, kemana suamimu lagi berburu? Bagaimana kehidupan kalian? Ternyata wanita yang kedua ini semuanya isinya syukur. Alhamdulillah kami cukup, Alhamdulillah kami begini. Maka Ibrahim mengatakan kalau suamimu pulang Ismail, sampaikan pesan ada seorang yang datang bernama Ibrahim. Dan sampaikan agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya. Nah waktu itu Allah mengizinkan Nabi Ibrahim tinggal di Mekah. Pulanglah Ismail, setelah pulang datang ke rumahnya lalu dia tanya istrinya, ada yang datang, ada seorang bernama Ibrahim, apa pesannya agar engkau pertahankan pintu rumahmu, tiang pintu rumahmu. Dia bilang, Ismail mengatakan itu adalah ayahku Ibrahim, dia seorang nabi, dan dia perintahkan aku untuk mempertahankan rumah tangga denganmu. Nah pertama kali waktu itu Ismail ketemu sama Ibrahim, setelah dewasa gitu kan. Nah sebagian orang ada yang mengatakan, oh Ismail itu waktu mau disembelih itu, dia masih anak-anak. Sebenarnya tidak, dia udah dewasa. Anak-anak, Ya. sudah dewasa Dia ya? udah menikah. Oke. Dia menikah. Jadi sudah dewasa. Makanya keimanan dia sangat kuat. Ya. Nggak mungkin seorang anak kecil tiba-tiba mau disembeli lalu dia serahkan lehernya gitu kan. Nah intinya Ismail AS akhirnya ketemu sama Ibrahim pertama kali. Mereka setelah melampiaskan rindu. Subhanallah di malam harinya Ibrahim mimpi. Mimpi adalah menyembeli anaknya. Ini ujian yang sangat berat. Dalam Al-Quran digambarkan bagaimana beratnya ujian itu kepada Ibrahim AS. Karena anak baru ketemu setelah sekian tahun. Lalu kemudian harus disembeli. Cuma perlu digarisbawahi, mimpi semua nabi itu wahyu. Beda sama kita, orang biasa. Kalau nabi-nabi itu mimpinya Allah atur. Berarti itu wahyu. Salah satu penerima wahyu dengan mimpi. Maka dia pun dalam Al-Quran digambarkan berkata pada Ismail, wahai Ismail, aku mimpi melihat aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Ismail mengatakan, lakukan apa yang kau diperintahkan, wahai ayahku, engkau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Jalanlah mereka menuju ke titik yang dilihat dalam mimpi itu. Di tengah jalan di lokasi namanya Mina. Sekarang jemaah haji itu memang ada yang mabit atau nginap di Mina. Nah itu salah satu disyaratkannya karena ini. Maka Nabi Ibrahim jalan menuju ke titik itu sama Nabi Ismail. Di tengah jalan iblis ganggu mereka. Jadi supaya digoda agar jangan Ibrahim menjalankan mimpinya. Kesian anak kamu, untuk apa kamu sembeli dan segala macam godaan. Tapi Nabi Ibrahim melempar dia dengan batu kecil. 7 batu, setannya pergi. Jalan lagi, datang lagi setannya. Dilempar lagi 7 batu. Pindah lagi ke titik ketiga, dilempar lagi dengan batu. Sampai 3 kali akhirnya setannya hilang. Ini biasa kalau Dr. Richard pernah dengar di musim haji itu ada namanya melontar setan gitu ya. Oke. Kecil, sedang, besar. Ya, masing-masing kita lempar batu. Sampai tiba di titik, Ismail sudah pasrah, Ibrahim sudah pasrah. Diarahkanlah pedangnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Ibrahim karena tidak tega, Ismail sempat menghadap ke depan. Sehingga walaupun matanya ditutup, sehingga bisa saja darahnya muncrat ke wajah Ibrahim dan Ibrahim nanti tidak tega. Maka Ismail mengatakan saya akan balikkan badan saya. Oke. Dibalikkan agar dipotongnya itu dari samping gitu. Nah waktu sudah dua-duanya pasrah, sudah yakin dengan ini adalah perintah Allah. Dan Allah memang sudah memilih yang terbaik buat mereka. Maka Ibrahim ayunkan pedangnya. Begitu sudah dekat, Jibril datang dan menahan pedang tersebut. Digantilah Ismail dengan domba. Seekor domba jantan bertanduk gitu. Nah saat itu dikeluarlah sebuah hukum tentang kurban. Makanya ada Idul Adha dalam Islam. Berkurban itu mengenang pengorbanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim pada saat mau menjalankan mimpi yang Allah jadikan sebagai wahyu pada saat itu. Nah setelah itu Allah SWT datangkan perintah selanjutnya membangun Ka'bah untuk kedua Nabi yang mulia ini. Maka mereka pun membangun Ka'bah. Jadi bangunan Ka'bah itu memang bangunan mereka. Setiap kali Nabi Ibrahim melihat bangunan ini sudah stabil belum. Karena manual sekali ya cara membangunnya pada saat itu. Maka Allah kekalkan pijakan kaki Nabi Ibrahim di depan Ka'bah. Namanya Maqam Ibrahim. Semua orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah itu akan sholat di belakang Maqam Ibrahim. Nah, kemudian Nabi Ibrahim waktu sudah mulai bangunan sudah mulai sempurna. Tinggal satu titik yang belum ditaruh batu di dekat pintu Ka'bah. Beliau menyuruh Ismail cari batu di padang pasir yang paling kuat menurut Ismail. Ismail pun pergi ke sana lalu beliau menerima batu dari surga.
namanya Hajar Aswad, batu hitam. Nah dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW mengatakan Hajar Aswad itu batu putih yang turun dari surga. Batu yang turun dari surga berwarna putih terang. Dia menjadi hitam karena dosanya anak-anak Adam. Nah Ismail ambil batu itu lalu dibawa kepada Ibrahim. Ibrahim tanya, ini batu dari mana? Kata Ismail, dari surga. Lalu diletakkanlah di sebelah pintu Ka'bah. Nah biasa kalau dokter lihat Ka'bah, orang lagi tahu itu ada yang mencium Hajar Aswad, nah itu batu itu. Oh. Dan kata Nabi Muhammad SAW, demi Allah atau demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, nanti di hari kiamat Hajar Aswad itu akan memiliki dua mata yang melihat dan dan lisan yang bisa berbicara. Dia akan memberikan kesaksian orang yang mengusapnya atau menciumnya atau memberikan isyarat tangan gitu. Nah sudah selesai semuanya pembangunan Ka'bah, perintah Allah selanjutnya Nabi Ibrahim untuk memandangkan haji. Nah Nabi Ibrahim pun mengatakan, bagaimana suaraku bisa sampai? Maka Jibril mengatakan, tugasmu hanya menyampaikan saja. Maka Ibrahim naik ke atas gunung yang tinggi lalu mengatakan, hai orang-orang beriman, datanglah haji gitu ya. Maka suara itu Allah sampaikan ke seluruh pelosok bumi. Dalam surah Al-Hajj, surah tentang haji, surah nomor 20 dalam Al-Quran digambarkan itu. Bagaimana orang-orang yang beriman datang menunggangi unta-unta yang kurus karena jauhnya jaraknya. Syaratkanlah haji sampai akhirnya Ismail dan Ibrahim meninggal dunia. Dan estafet kenabiannya dilanjutkan di kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW pada saat beliau lahir. Oke, wah ceritanya ternyata bukan cuma kurban doang ya Pak Ustadz ya. Ya. Sampai ke ibadah haji, sampai Betul. ke Ka'bah juga. Ya. Jadi ceritanya lebih besar daripada, yang saya dengar tuh Nabi Ismail dengan Ibrahim tuh cuma sampai sembelih aja Pak Ustadz. Oh enggak, dia semua rangkaian ibadah haji dan umroh itu dari mereka. Iya dari mereka bahkan ya. Keluarga mereka itu. Rangkaian-rangkaiannya semuanya dari mereka semua ya Pak Ustadz ya. Makanya Nabi Ibrahim itu punya banyak sekali keutamaan. Di antaranya adalah rangkaian ibadah haji semua dari beliau. Jadi semua ini orang yang tawaf, orang yang sa'i, orang yang minum zam-zam. Ini keluarga ini yang dapat kemuliaannya. Oke. Luar biasa, saya dapat ilmu baru hari ini. Pak Ustadz, saya pengen tahu. Kurban itu kan kalau tadi kan domba jantan Pak Ustadz ya. Setahu saya ini Pak Ustadz ya. Domba itu dengan kambing kan beda nih Pak Ustadz. Domba itu yang bulunya kayak wool-wool itu ya Pak Ustadz ya. Kalau kambing kan embek. Sama satu lagi sapi. Kerbau juga beda ini ya. Tapi kalau di Indonesia nih, saya nggak tahu kalau di luar negeri ya Pak Ustadz ya. Ini kan sapi atau kambing Pak Ustadz, bukan domba Pak Ustadz. Jadi memang ada yang sejenis. Domba sama kambing itu dianggap sejenis. Sapi sama kerbau itu dianggap sejenis. Yang tidak ada sejenis itu unta. Ya. Memang yang kita boleh kurbankan 3 jenis hewan ini. Jadi unta, sapi, atau kambing atau domba gitu kan. Nah tapi diambil domba itu dianggap satu. Waktu Nabi Ismail AS disembeli, tidak jadi disembeli itu diganti oleh domba. Jadi ada pendapat sebagian ulama mengatakan berarti kalau mau berkurban lebih afdol dengan domba. Gitu ya. Ada juga yang mengatakan tidak. Lebih afdol itu adalah yang lebih besar karena dagingnya lebih banyak. Ya, tapi saya termasuk berpegang pada pendapat domba lebih afdol. Nah salah satu sebab kami buka restoran dok ya. Ini bukan karena promosi restoran bukan. Tapi yang memotivasi saya, kenapa saya mau buka restoran dan jualnya kambing? Karena saya termotivasi. Saya menganggap pasti ada rahasia yang Allah mau sampaikan. Kenapa Nabi Ismail digantikan domba? Kenapa bukan gajah? Kenapa yang besar gitu kan? Kenapa harus domba? Berarti ada satu pesan di sini. Dan juga Nabi Muhammad SAW dikatakan tuh menyembeli di saat haji di Idul Adha itu 2 ekor domba jantan bertanduk. Bahkan disebutkan ciri-cirinya berwarna putih, hanya di daerah lingkaran mata, bulu warna hitam dan keempat kakinya. Itu domba yang paling afdal untuk disembelih. Karena Nabi SAW sembelih seperti itu. Berarti menandakan ada satu rahasia di sini. Pesannya apa yang kita harus tahu. Nah, dan juga dalam Islam dok, Idul Adha itu selain kita berkurban menyembelih hewan, kita juga disunnahkan memakan hewan itu. Hasil sembelihan kita. Jadi misalnya dokter sembelih sapi, unta ataupun domba atau kambing, salah satu sunnah Nabi supaya pahalanya lebih besar, dokter bagi dan dokter makan sebagiannya. Oh kita makan sebagian, bukan harus dibagikan ke orang nggak mampu aja? Bukan semuanya. Oh, jadi ada sebagian yang kita ambil. Karena Nabi Muhammad SAW makan dari sebagian itu. Oh biar sama mungkin Pak Ustadz ya? Biar sama mungkin ya? Sebenarnya bukan masalah sama. Memang begitu perintah Allah. Jadi daging itu kita makan. Makanya dikenal Idul Adha itu adalah hari makan. Dengan 3 hari sesudahnya dikenal dengan hari tasyrik. Idul Adha itu kan tanggal 10 Zulhijjah. Nah 11, 12, 13 dikenal dengan hari tasyrik. Ini hari makan. Kalau dokter pernah dengar dalam Islam kan ada puasa ya.
Nah, ada hari-hari ini tidak boleh puasa justru. Idul Adha nggak boleh puasa. Dengan 3 hari sesudahnya nggak boleh puasa. Karena ini hari makan. Hari menikmati sembelihan. Dan di 4 hari ini seorang muslim masih boleh berkurban. Misalnya dokter kurban Idul Adha. Besok misalnya masih ada uang. Saya mau kurban lagi Kalau kemarin saya domba, sekarang saya mau sapi. Hari ke selanjutnya kayaknya ada kenalan saya ini. Ada Ustaz Khalid lagi di haji nih. Saya mau titip unta deh. Misal contoh. Nah semua itu boleh-boleh saya selama 4 hari ini. Gitu. Selama 4 hari itu ya Pak Ustaz. Tapi kalau misalnya ini pikiran saya Pak Ustaz ya, kalau Nabi saja mengorbankan domba, kenapa kita bahkan berlomba-lomba, bahkan berpamer-pamer mengorbankan sapi, bahkan sapinya sampai yang limusin gitu Pak Ustaz. Enggak, itu kan mungkin ya kalau saya melihat lebih kepada kebutuhan masyarakat setempat. Karena masyarakat kita ini memang kalau dikasih pilihan antara kambing sama sapi, mereka pilih daging sapi kan? Ya karena banyak. Sebenarnya bukan masalah banyaknya. Kan kalau banyak itu tergantung orang ternak saja kan. Australia aja banyak sekali dombanya kan gitu. Padahal mungkin mereka kebanyakan non muslim. Tetapi permasalahannya bukan itu. Memang karena mungkin kebiasaan masyarakat aja. Kami punya yayasan biasa membagi daging kurban. Kalau kita bagikan semacam kupon untuk dibagi, itu biasanya orang-orang kita yang tidak mampu tanya, kalau dikasihkan kupon daging kambing, ada nggak daging sapi? Memang mereka lebih cenderung daging sapi. Nah mungkin lebih ke situ, kecenderungan daging sapinya. Mudah-mudahan saya sih tidak berpikir itu pamer gitu ya. Karena masalah memang berkurban untuk Allah ini makin besar, makin mahal, itu juga tentunya punya nilai sendiri di sisi Allah SWT gitu kan. Jadi kita nggak bisa salahkan orang kurban dengan sapi Lumushen misalnya, karena itu lebih besar, mungkin lebih banyak lagi yang bisa dibagi misalnya. Oke, tapi kurban itu hanya bisa di Idul Adha aja Pak Ustadz? Kalau Idul Adha itu merupakan ibadah khususnya. Tapi boleh nggak orang menyembelih hewan di hari lain? Boleh. Sebagian salaf itu atau orang-orang soleh sebelum kita berkata begini, saya menyiapkan makanan kesukaan 10 orang sahabat saya, lebih saya sukai, misalnya saya sembelihkan hewan, saya kasih makanan kesukaan mereka, lebih saya sukai daripada saya sholat malam semalam suntuk misalnya. Karena memberi makan orang itu bagian daripada ibadah juga, jadi kita boleh sembelihkan. Kisah Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Ismail AS itu terkenal juga sebagai bapaknya para penjamu tamu. Nabi Ibrahim itu dalam kisah Al-Quran diceritakan waktu datang malaikat untuk menyampaikan berita gembira kalau Sarah akan hamil istri pertamanya dan melahirkan Ishak di umur yang tua. Waktu itu umur Sarah sudah 90 tahun. Sekaligus menyampaikan berita akan dihukumnya kaum Lut yang homoseksual. Gitu kan. Maka pada saat itu Ibrahim AS waktu melihat ada malaikat tapi dalam wujud manusia, salam. Langsung dijawab salamnya, lalu langsung ke belakang rumah lalu menyembelih anak sapi. Dan dihidangkan kepada malaikat-malaikat tersebut. Tanpa dia tahu itu siapa. Berarti memang menyembelih itu boleh kapan saja gitu kan. Apalagi untuk memuliakan orang. Kita pun sebenarnya kalau makan daging kan hasil sembelihan juga. Kan gitu. Jadi bisa saja kita sembelih langsung, bisa juga kita beli hewan yang sudah dipotong gitu kan. Yang penting mengikuti cara-cara syariat. Oke. Pak Ustadz, kalau misalnya duit kita nggak sebanyak itu tapi tetap pengen berkurban Pak Ustadz, boleh nggak ayam aja Pak Ustadz? Nggak bisa. Memang dia, kalau di Idul Adha ya, itu cuma 3 jenis hewan itu. Kalau dia belum mampu ya sudah dia tidak dihitung berkurban. Tetapi memang pembagiannya dalam beberapa riwayat disebutkan. Kalau domba itu bisa seseorang sama satu keluarganya. Misalnya saya sembelih 1 domba untuk anak dan istri saya ikut di situ. 1 ekor. Sapi itu bisa sampai, sapi dan unta bisa sampai 7 orang. Keluarga? Ya, keluarga atau orang lain. Makanya tempat-tempat pengumpulan dana kurban atau hewan kurban kayak di masjid-masjid, kalau Idul Adha itu, misalnya dokter Richard datang ke masjid dekat rumah lalu bilang, saya mau berkurban sapi, tapi saya mau partner sama yang lainnya. Maka mereka bilang, oh ini ada sapi ini sudah 6 orang, dokter bisa masuk yang ke-7. Nah, bisa sampai 7. Tapi tetap lebih afdol kalau dokter Richard sendiri. Karena kan tidak dibagi pahalanya, kita 1 ekor itu sendirian. Oke, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya sebenarnya pengen tanya tentang kurban, tapi agak sensitif, boleh nggak Pak Ustadz? Katanya Pak Ustadz. Katanya justru pas ini katanya kata siapa ini? Kata gosip-gosip sih Pak Ustadz. Nggak berani ngomong saya Pak Ustadz. Tapi katanya waktu kurban, tapi kan saya juga melewatin banyak kurban ya Pak Ustadz ya. Baik dulu cuma kirim, cuma beli, sampai ke ngonten, sampai akhirnya korban dari diri sendiri sebagai seorang muslim, Pak Ustadz. Tapi saya memang melihat ada banyak keanehan dalam kurban ini sendiri, Pak Ustadz. Salah satunya adalah waktu kita beli, itu banyak orang
makan timbangan lah, dan lain sebagainya Pak Ustadz. Bahkan banyak katanya, banyak indikasi korupsi di sana Pak Ustadz. Sedangkan kita niatnya mau korban Pak Ustadz. Tapi kita ngelihat, loh kok belinya nggak transparan, nggak sesuai, bahkan katanya banyak seperti itu Pak Ustadz. Jadi itu kadang-kadang mengurungkan niat kita untuk korban Pak Ustadz. Mungkin ini masalah berbeda dok ya. Tapi saya perlu berikan dokter satu kaidah syar'i sederhana. Dalam Islam itu kita dianjurkan menghakimi sesuatu secara nampak atau zahir namanya. Sekarang kalau saya datang ke satu yayasan sosial yang sudah dapat izin resmi dari pemerintah misalnya. Lalu saya mau mengalokasikan zakat mal saya. Ini zakat harta saya, tolong dialokasikan ya. Nah, kalau kita sudah kasih, udah selesai. Kita dicatat oleh Allah sudah menunaikan kewajiban kita. Kalau lembaga itu curang, dia nggak alokasikan, dia salah gunakan dana, mereka tanggung jawab di depan Allah. Oke. Nah, sama itu kalau ini contoh. Kita tarik ke kasus tadi kurban. Saya sekarang datang ke satu lembaga, saya mau beli sapi ini. Berapa harganya? 50 juta. Ya udah saya bayar 50 juta ya. Mereka bilang misalnya, saya tanya berapa beratnya? Oh beratnya 250 kilo. Ini contoh saja angkanya. Ya udah saya beli. Ternyata sapi itu kan sengaja diminumin air supaya lebih berat. Jadi harganya lebih tinggi. Itu cara mereka. Tapi saya tidak tahu itu. Maka saya dapat sesuai dengan niat saya. Mereka dapat sesuai dengan niat mereka. Oke. Mereka akan dihukum. Makanya kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Jadi kita nggak usah khawatir. Saya kadang-kadang kasih contoh lain di pengajian begini. Kalau dalam majelis, biasanya kami dalam majelis pengajian saya bilang, kalau dalam majelis ini ada tiba-tiba orang datang, terus dia menawarkan proposal masjid di satu daerah misalnya, anggap anggarannya 100 juta. Lalu kita menyetujui, semua kita nyumbang, satu orang 1 juta, misalnya 100 orang jadi 100 juta, sudah terkumpul. Sebulan kemudian kita tahu ternyata dia bohong. Apakah kita rugi? Jawabannya tidak. Oke. Karena dibalas sesuai dengan niat. Kita niat bangun masjid, kita dapat pahala. Dia niat menipu, dia akan dihukum. Ini urusannya langsung sama Allah, sang pencipta. Jadi nggak bisa main-main soal gitu. Oke. Pak Ustadz, korban ini kan berarti mengorbankan, kan kalau tadi kan dicontohkan kan oleh Nabi Ibrahim kan mengorbankan bahkan orang yang sangat dicintai. Enggak masuk akal Pak Ustadz, korbanin anaknya sendiri. Tapi itu dilakukan oleh Nabi sendiri Pak Ustadz. Apakah kalau misalnya kita itu berkorban itu memang harus sesuatu hal yang memang kita cintai sangat Pak Ustadz? Tentu makin kita cintai benda itu dan kita berikan di jalan Allah, makin besar pahalanya. Tapi sebelumnya gini dulu dong. Kasus Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pada saat Nabi Ibrahim mau mengorbankan anaknya. Ini bukan yang kita sedang contohin anak kita korbankan. Tetapi waktu itu awal disyariatkan, mau disyariatkannya kurban. Makanya yang kita ambil endingnya. Apa itu endingnya? Pesannya ya? Ya pesannya adalah ternyata Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan domba. Nah udah, yang jadi syariat adalah dombanya. Jadi bukan lagi penyembelihan anak. Itu penting diluruskan. Karena nanti ada orang bilang, oh kalau gitu saya sembeli anak saya saja gitu kan. Saya korbankan istri saya, padahal mau nikah lagi. Nah ini masalah lain ini. Mudah-mudahan dokter Richard tidak begitu ya. Ampun. Oke, jadi itu sebagai contoh aja. Sebagai contoh. Jadi memang kita harus paham dulu kalau yang kasus Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu karena awal perintah Allah itu dalam mimpi untuk menguji keimanan mereka berdua gitu. Nah kita pindah ke tadi masalah apakah harus kita korbankan apa yang kita cintai ya? Jawabannya iya. Misal contoh ada ayat Al-Quran ya dalam surah Al-Baqarah itu berbunyi lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya kalian tidak akan pernah mendapatkan balasan pahala maksimal sampai kalian mengorbankan apa yang kalian cintai. Nah saya kasih contoh gini. Ada satu orang soleh dulu, seorang tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi. Yang hidup semasa dengan Nabi dan beriman pada Nabi, melihat Nabi itu namanya sahabat kan. Setelah Nabi meninggal, yang belajar dari para sahabat Nabi namanya tabi'in, generasi ini. Ada namanya Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah. Beliau pernah istrinya buatin makanan dok. Makanan ini mewah banget. Namanya halwa itu. Jadi adonannya bahan-bahannya macam-macam mahal dan buatnya lama. Waktu itu masih manual gitu ya. Maka dia sang istri hidangkan pada Rabi, suaminya yang orang soleh ini. Kebetulan waktu itu ada 2 orang murid Rabi yang datang bertamu. Jadi makanan itu akan dihidangkan di situ. Udah dipotong-potong kuenya itu dengan rapi gitu. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu.
Nah, Rabi ini menunjuk anak laki-lakinya yang membawa makanan itu, suruh buka pintu itu. Buka pintu itu. Dibuka lah, ternyata depan pintu itu orang gila, Dok. Jadi bukan pengemis biasa, tapi orang gila. Memberikan isyarat minta makan. Rabi ibn Huthaim tunjuk anaknya, suruh ambil halwa ini, makanan mewah ini, kasih ke orang gila itu. Anaknya kena patuh, diambillah makanan tersebut, dibawa ke orang gila. Orang gila ini tidak tahu nilainya makanan, dia lihat makanan, diambil, dimakan semuanya. Dia bukan ambil satu potong misalnya. Ya, setelah makan, Dok, dalam riwayat ini bahkan disebutkan, maaf ya, saking lahapnya dia makan sampai air liurnya jatuh-jatuh. Dia makan. Setelah habis, dibuanglah piring tersebut, pergi nggak terima kasih. Nah, orang gila. Anak Rabi ibn Huthaim ini masuk ke dalam rumah, tutup pintu, lalu datang ke ayah mengatakan, wahai ayah, semoga Allah merahmati Anda. Tadi itu kan dia minta-minta orang gila. Dia tidak tahu nilainya makanan ini. Kalau tadi Anda suruh saya masuk ke dapur ambil makanan apa saja, pasti dia akan makan. Kenapa harus dikasih makanan halwa yang ibu saya buat dengan tangan dia, biayanya mahal, buatnya susah untuk Anda? Dia tidak, orang ini tidak tahu nilainya. Ini ada nilainya pengorbanan ibu saya. Maka Rabi memberikan pelajaran penting. Dia mengatakan pada anaknya dan muridnya di situ, kalau orang gila itu tidak tahu nilainya, Allah tahu nilainya. Oh. Karena sekarang kita dalam Islam itu diajarkan sedekah itu kita tidak perlu lihat siapa penerimanya. Tapi esensinya, tujuan utamanya adalah Allah. Sedekahnya. Enggak, kita menjalankan perintah Allahnya, betul ya. Jadi kita kalau selalu mau lihat, Dok, siapa yang terima, kita akan pilih-pilih. Ya kok orang ini lagi? Bukan itu. Orang yang sama atau orang yang berbeda tidak penting. Yang penting kita dapat pahala sedekahnya. Dan bisa saja itu adalah amal terakhir kita. Mungkin setelah itu kita meninggal. Makanya nggak boleh kita sia-siakan. Nah, seperti itu. Oke, Masya Allah, luar biasa Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya penasaran pengen tanya kayak gini Pak Ustadz. Ini kan zaman Nabi Ismail dengan Ibrahim ini dengan Nabi Muhammad sejauh mana ya Pak Ustadz ya, rentang waktunya? Jauh. Karena semua nabi-nabi Bani Israel itu dilewatin dulu semua. Berarti setelah Nabi Ismail, kan Ismail sama-sama Ishak. Iya. Nah, setelah Ishak kan ada Yakub, ada Yusuf, dan ada banyak nabi-nabi tuh. Iya. Ada Zakaria, ada Yahya, ada Ilyas. Termasuk Nabi Isa habis itu, baru habis itu Nabi terakhir adalah semua, Nabi ada Daud, Muhammad. ada Sulaiman. Semua itu banyak, ada banyak sekali nabi-nabi. Jumlahnya saya lupa, tapi antara 10 sampai 11 lebih nabi itu, mungkin lebih dari itu semuanya baru Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Ismail Pak Ustadz. Nah, nabi-nabi itu Pak Ustadz pergi haji dan pergi umroh nggak Pak Ustadz? Pergi haji. Semuanya pergi haji dan pergi umroh. Karena itu syarat Nabi Ibrahim kan, kakek mereka. Semua pergi haji. Termasuk Nabi Muhammad juga pergi haji Pak. Iya. Oke. Saya jadi agak nyesel kemarin diajak Pak Ustadz. Masih ada waktu. Tapi kalau sekarang daftarnya kayaknya lama ya Pak Ustadz ya. Nggak, ada haji furu ada, Dok, lebih cepat. Dari daftar sekarang bisa berangkat sekarang. Tapi katanya Pak Ustadz, ini kan saya dengar dari Ustadz Felix Xiao juga Pak Ustadz pernah ngajarin saya. Bahkan beliau sendiri juga belum haji Pak Ustadz. Jadi saya kayak, kalau saya haji saya ngelompatin banyak orang. Guru saya aja belum haji. Enggak. Jangan berpikir begitu, Dok. Karena peluang untuk mengerjakan satu perintah agama jangan dihubungkan sama orang lain. Orang lain belum tentu punya kesempatan, mungkin kita punya kesempatan. Karena haji itu adalah kewajiban individual, gitu kan. Selama dia mampu secara finansial, mampu secara fisik, dia berangkat. Ya. Kalau masalah nanti belajar, semua orang yang berangkat haji, orang yang pun lah dalam keadaan Islam, itu ada namanya manasik. Nanti sebelum haji, kita akan bertemu dan kita akan jelasin semuanya, tata caranya, keutamanya dulu, kemudian tata caranya, semua mekanisme. Dan di lapangan pun masih dipandu, Dok. Oke. Itu wajib ya Pak Ustadz ya? Wajib, itu sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Oh, nanti walaupun sudah pinter, mohon maaf ya Ustadz ya, pinter sholat, pinter ngaji, itu pasti tetap dibimbing di situ Pak Ustadz? Iya, tetap. Kita akan dipandu kan seperti enggak direbe, wah Dr. Richard sholat aja kagak beres nih, masih belum. Oh enggak, saya pernah punya jemaah, itu mantan artis Hollywood, tapi udah tua beliau, udah 80-70 tahun lebih, hampir 80 tahun. Jadi beliau tuh waktu mudanya itu terkenal sekali, ya, tidak usah disebut namanya dan segala. Tapi rupanya dia di akhir-akhir hidupnya, waktu ini cerita mungkin 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya pernah umroh akhir Ramadan, beliau menikah sama orang kita, masuk Islam jadi mu'alaf. Dan itu dia ikut sama saya umroh plus Aqsa. Belum pernah sholat. Belum pernah sholat? Belum pernah, dia belum bisa sholat. Oh, boleh ya? Jadi pada saat itu, istrinya pun membahasakan kepada saya, Ustadz, ini suami saya begini. Diceritakanlah tentang biografi beliau, kemudian
background beliau dan segala macam. Habis itu dia ini sekarang mau berangkat, mau belajar Islam. Tolong Ustadz pandu. Oke, saya panggil ke kamar saya. Lalu saya pandu sholat di situ. Itu pertama kali beliau belajar sholat. Dan pertama kali kita langsung sholat di Aqsa. Alhamdulillah setelah itu dia ke Madinah sholat, ke Mekah, sampai lebaran kami di Mekah. Setelah pulang, Masya Allah, setelah itu mungkin setahun sesudah saya ketemu lagi, beliau sudah pindah ke Vietnam. Dan menurut berita dari istrinya pada saat ketemu dengan kami, karena istrinya pun sudah tua, sudah sepuh juga, dekat-dekat dengan umur beliau, mengatakan Alhamdulillah setelah pulang waktu itu Bapak sudah mulai lebih istiqomah, lebih konsisten lah dengan ibadah-ibadahnya. Jadi sebenarnya dok, di lapangan itu saya pun pada saat berangkat itu kita pandu. Kita di kota Madinah ada taklim, di kota Mekah ada taklim. Sementara prosesi di lapangan kita ingatkan, ini sekarang kita berzikir, sekarang kita berdoa. Saya kadang-kadang pandu doa dalam bahasa Indonesia gitu kan. Kalau dokter ikutin perjalanan kami live, biasanya kalau lagi umroh itu saya pandu. Itu memang dipandu. Jadi walaupun orang yang sudah tahu, tetap kita ingatkan lagi di lapangan. Gitu. Pak Ustadz, tapi kan itu kalau umroh Pak Ustadz. Kalau haji Pak Ustadz, kan rasanya kalau misalnya nih Pak Ustadz ya, saya nih dapat kesempatan nih Pak Ustadz. Saya ngerasakan saya nggak, masih jauh dari kata-kata layak Pak Ustadz. Banyak orang yang lebih beriman daripada saya, masih banyak guru-guru saya, masih banyak yang sudah nunggu antrian lama, banyak orang yang lebih lebih rajin daripada saya juga Pak Ustadz. Jangan itu tolak ukur dok, jangan itu, karena dia kan ibadah itu kan sifatnya individual. Jadi dokter harus justru bukan melihat karena teman saya ini lebih dulu masuk Islam, guru saya lebih pintar, tapi dia belum pernah sedekah 100 juta. Cuma saya ini kok sedekah saya mampu sebenarnya. Udah deh saya nggak usah sedekah dulu. Jadi kita jadi tolak ukur dia. Jadi akhirnya nunggu-nungguan ya. Bukan cuma itu, keterbatasan pahala kita nanti tergantung dia. Oke. Karena sayang banget. Sementara kita sebenarnya punya kemampuan mungkin 200 juta kita sedekah buat masjid, buat kamar mandi masjid, buat ini dan itu misalnya contoh. Nah itu kan untuk apa kita jadi patok itu? Jadi jangan jadi patokan itu. Nggak ada hubungannya. Justru makin cepat Dr. Richard bisa menyempurnakan rukun Islam makin bagus. Apalagi rukun Islam haji ini. Jadi gini, saya biasa jelaskan gini dok di pengajian. Rukun Islam kan ada 5. Syahadat yang dulu dokter itu masuk Islam. Sholat 5 waktu yang kita pelajari sama-sama kan. Jadi absensi kepada Allah 1 hari 5 kali. Kemudian zakat, keluarkan harta setahun sekali bagi yang mampu. Kemudian puasa Ramadan setahun sekali juga sebulan. Dan haji itu bagi yang mampu sekali seumur hidup. Nah di sini dok, khusus, jadi ini kita bagi 3 lagi, 5 rukun. Ada yang tampaknya itu dianggap orang itu bukan muslim. Syahadat dan sholat. Kalau ada orang sholat tinggalkan bangkang, nggak ada sholat itu. Ini bisa kufur lagi, nggak boleh. Kalau dia masih malas-malesan, dia masih coba belajar, ini dalam proses beda. Tapi kalau orang membangkang, nggak ada sholat itu maka bisa kufur. 2 ini. Ada rukun Islam yang boleh diganti dengan hari lain kalau dia tidak mampu. Atau ada halangan, seperti misalnya puasa Ramadan. Dokter misalnya lagi safar nih. Lagi safar terus, aduh saya kayaknya nggak bisa puasa nih karena panas banget. Batalin dulu, tapi safar ya. Lagi keluar kota, maka kita ganti nanti setelah lebaran boleh. Atau wanita haid ya berhalangan, itu bisa diganti nanti di hari lain. Kemudian ada 2, yang ketiga ini rukun Islam 2, khusus bagi yang mampu dok, zakat sama haji. Saya melihat ini adalah tanda kutip tantangan dari Allah SWT. Mau nggak seseorang itu mengatakan dirinya atau memohon kepada Allah, mudah-mudahan saya bisa menjadi muzaki, orang yang keluarin zakat, supaya saya bisa dapat pahala ini sebelum saya meninggal dunia. Mau nggak orang ini mengatakan, saya mau haji ya Allah, mudahkan supaya menyempurnakan rukun Islamnya, walaupun dia tidak mampu. Yang perlu kita garis bawahi dok, haji dan umrah ini, mayoritas yang berangkat itu orang tidak mampu loh. Hah? Iya. Mana lebih banyak? Orang berangkat pakai travel ONH+, yang bayar mahal, dengan orang yang pakai reguler pemerintah. Pasti reguler pemerintah dong. Biaya lebih murah. Kadang-kadang mereka nabung. Nyicil bertahun-tahun. Iya. Orang yang berangkat itu maksudnya tidak mampu sebenarnya. Umrah pun sama. Tapi mereka berusaha, pengen. Itu. Jadi Allah melihat sebenarnya pelaksanaan haji umrah saya juga itu bukan karena kemampuan finansial dong. Tapi karena orang itu punya tekad gak? Allah mudahin nanti. Finansial itu membantu. Berapa banyak orang karena niatnya selalu berdoa sama Allah. Saya berdapat temukan jemaah begitu. Karena dia berdoa terus, akhirnya Allah mudahin. Ada orang yang bayarin dia dapat warisan, tiba-tiba bisa gitu. Dia nabung, akhirnya kurang, tapi ada yang bantu lagi sisanya. Berangkat. Oke. Pak Ustadz, kalau misalnya haji kebetulan dapat rezeki 2 kali Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Tapi yang penting wajibnya sekali seumur hidup. Kalau yang kedua, yang ketiga, yang ke-10 boleh saja. Tiap tahun dokter mau haji boleh. Tidak ada masalah. Tapi yang pertama gugurin kewajiban di sisi Allah itu yang pertama.
Yang kedua, yang ketiga itu boleh dokter kerjakan, boleh tidak. Tetapi orang-orang soleh sebelum kita dok, memang menjadikan momentum haji itu justru momentum kayak absen kepada Allah. Allah lagi panggil, ya ayo datang. Karena memang Allah bilang dalam Al-Quran, wa'adzim fin nas bil hajj. Panggil orang-orang itu pergi haji. Jadi panggilan Nabi Ibrahim disuruh panggil. Jadi haji itu sebenarnya panggilan. Allah lagi musim haji nih. Allah tak lihat siapa yang mau. Contoh dok, dari mana kita tahu Allah panggil kita? Kalau sholat, kan kita dengar muadzin ya. Orang adzan bilang, hayya ala sholah, ayo sholat, hayya ala falah. Ayo kita menuju kepada kemenangan. Sebenarnya bukan muadzin yang panggil kita, tapi Allah yang panggil kita. Karena semua orang yang adzan seluruh dunia, sama lafadznya. Orang Afrika, orang bule, orang Arab, orang Melayu sama. Allah Akbar, syukur la ilaha illallah, sampai hayya ala sholah, hayya ala falah, sampai la ilaha illallah lagi. Itu semua sama lafadznya. Dari awal sampai akhir. Tentu saya tidak lengkapkan lafadz azan ya, karena ini sebagai contoh saja. Seperti itulah kurang lebih sama. Berarti yang panggil kita adalah Allah. Sama dengan haji sama umroh. Sebenarnya sampainya informasi kepada kita, brosur, adanya sentuhan hati, kita lihat Ka'bah terasa terharu. Sebenarnya itu panggilan-panggilan dari Allah semua. Tinggal siapa yang mau menjawab panggilan tersebut. Oke, Pak Ustadz, kalau nggak bisa Pak Ustadz, entah itu karena nggak punya waktu ya Pak Ustadz ya, atau Kalau misalnya ibadah harus punya waktu dong. maksudnya umur ya Pak Ustadz, umur. Oh ya enggak. Nggak ada punya duit, nggak punya waktu, Itu umurnya. lain. Bedain enggak punya duit sama enggak punya waktu. Karena kalau waktu harus dilowongin. Dr. Richard kalau nggak duduk lowongin waktu belajar gini, kira-kira bisa nggak? Iya juga Ya, sih. harus. Jadi harus lowongin. Apalagi ibadah haji itu bukan dituntut setiap tahun dok. Rezeki saya ini sebenarnya. Ya, dia kan gini, dia sekali seumur hidup. Dan haji itu luar biasa, setahun sekali. Artinya kalau tahun ini kita belum bisa, tahun depan setahun sekali. Waktunya jaraknya jauh. Tapi kan jaraknya susah payah Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya kayak sekarang Enggak, susah payah apa 40 dok? tahun ya? Daftar haji. 25. 25 tahun. Itu Pak Ustadz. kalau melalui reguler. Kalau kayak dokter Enggak, Richard kan saya nggak ngomong saya. Pak Oh Ustadz. iya, kan kita bicara dokter Richard dulu sekarang. Sebelum bilangin orang, diri sendiri dulu. Kalau teman-teman yang lain Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz? Apakah misalnya pas-pasan ya Pak Ustadz? Pas-pasan banget Pak Ustadz. Azan, bentar Pak Ustadz. Pas-pasan banget Pak Ustadz. Umur 20-an, apakah kita daftar dari sekarang atau nanti tunggu ada mampu aja Pak Ustadz? Daftar dari sekarang. Daftar dari sekarang tidak masalah. Karena dia daftar itu, nanti kapan dia punya kemampuan, dia bisa ambil ONH Plus atau travel yang swasta. Nanti itu kan antriannya cuma 7 tahunan. Nah, lebih cepat. Atau dia bisa ambil paket Furoda namanya. Kayak kami di Travel Uhud Tour itu buka paket Furoda. Kalau orang punya kemampuan, dia bisa bayar tahun ini berangkat. Nah, begitu. Itu juga resmi. Gitu. Oh, berarti kita begitu kita sudah kerja, kita sedapat mungkin untuk ikut haji ini Pak Ustadz. Furoda Betul. sendiri berapa tahun sih kalau Furoda? Udah Furoda langsung berangkat tahun itu juga. Oh, langsung tahun itu juga. Sekarang masih ada nggak Pak Ustadz? Ada. Masih ada Pak Ustadz? Ada. Kami selalu pakai Furoda. Oh, jadi kalau kita mampu itu sebenarnya tahun itu juga Jadi bisa. Furoda itu nggak perlu antri dok. Dokter daftar tahun ini langsung haji. Oh, Haji Richard ya. Kalau Furoda berapa sih Pak Ustadz? Nah, tapi harus hindarin tuh. Jadi dokter Richard ada dalam Islam namanya riya. Oh, Nah, jadi nggak boleh pelajaran nggak nih. boleh berbangga mengatakan oh saya sudah haji jadi saya pakai nama saya Haji Richard. Nggak usah. Banyak Pak Ustadz. Lah, iya. Pak Ustadz haji kan Sebentar. sudah pasti kan nganterin terus kan? Iya, tapi kan begini, bukan berarti kita mengatakan orang mengatakan namanya haji sudah pasti riya, tapi kecenderungan riyanya besar sekali. Kan gini, haji itu kan ibadah kan? Oke, umrah juga ibadah, sedekah juga ibadah, sholat juga ibadah. Apakah sholat juga kita sebutkan musolli Richard, misalnya? Contoh ya orang yang sholat, enggak. Ya, sama haji gak usah. Udah kita pergi bolak-balik pun gak usah pakai hajinya, itu lebih aman. Oke. Karena kata Nabi SAW begini, aliyasir minar riya syirik. Sedikit saja riya sudah syirik. Sedikit pamer udah syirik. Udah bisa dibatalkan pahalanya. Kalau bangga, saya sudah setengah mati Pak Ustadz, udah mualaf baru ngafal, dapat kesempatan rezeki, bangga nih. Bukan ria ya Pak Ustadz, bangga. Bangga pada diri sendiri. Iya. Pada diri sendiri. Ya. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau bersyukur itu bangga pada diri itu berterima kasih sama Allah. Ya Allah, saya sangat senang dan saya bangga engkau memilihku menjadi tamumu misalnya. Oke. Yang dimaksud ini ria ini kita pamer sama orang. Karena saya bangga, jadi nama saya tulis Haji Richard. Nah itu. Itu ria. Cenderung riaknya besar sekali. Kita tidak langsung vonis 100%, tapi kecenderungan riak itu sangat untuk apa kira-kira? Dia menulis itu supaya orang tahu dia sudah pernah haji, kan jadi masalah ini. Kan gitu. Nah, sementara amal ibadah itu makin bisa dirahasiakan makin bagus. Oh, kalau amal ibadah makin
diem-diem itu makin bagus ya Pak Ustaz. Ya, kata Nabi SAW begini dalam hadis yang sahih. Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah sangat cinta hambanya yang selalu bertakwa, patuh kepada Allah. Yang diperintahkan kerjakan, yang wajib dan sunnah, yang dilarang haram dan makruh ditinggalkan. Kemudian ghani, orang yang kaya dan suka bersedekah, suka berbagi dengan orang. Dan yang ketiga khafi, suka merahasiakan ibadahnya. Jadi makin kita rahasiakan makin bagus sebenarnya. Jadi yang tahu siapa? Oh istri aja ya, nggak usah orang lain. Nggak usah pamer sosmed atau apa kayak gitu. Punya atau ditunjukin sengaja ditunjukin. Nah itu sudah pamer, namanya itu bisa ria. Nah beda kalau kasusnya misalnya travel itu kan dia harus melaporin ke jamaah. Kalau memang travel kita ini aktif loh. Nah itu lain. Karena memang mereka punya hal yang lain. Memang tujuannya bukan untuk pamer ibadahnya, tapi untuk menunjukkan marketing dan juga menunjukkan kualitas travelnya kan. Oh kita pakai hotel ini, kita pakai bus ini supaya jemaah pada percaya, itu beda. Itu masih oke. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Hari ini kita dapat pelajaran yang luar biasa banyak sekali. Aku dapat pengennya tanya Ismail doang, pengorbanan, kurban. Gatonya aku belajar ternyata lebih dari itu ya Ismail. Ternyata juga sekaligus mau daftar haji ya. Siap. Dan bisa Pak Ustadz, belajar di sana. Pak Ustadz, saya pengen tanya, pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Kayak saya kan pasti mampu Pak Ustadz. Tinggal keyakinan hati saja mau atau tinggal ikut sama saya. Ikut dengan Pak Ustadz. Udah. Okay. Umroh atau haji Pak Ustadz? Umroh dan haji dua-duanya. Loh iya, karena umroh itu kan kalau sudah haji ngapain umroh Pak Ustadz? Lah, dua-duanya ibadah, dua-duanya punya pahala sendiri. Iya, dan gini dok, umroh itu kita bisa selesaikan dalam 3-4 jam umroh itu. Karena rangkaiannya cuma niat, pakai baju ihram, kemudian tawaf dan sa'i, semua cukur rambut. Tapi kalau haji itu dia 6 hari. Dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Jadi memang agak beda waktunya. Jadi orang kalau umroh, jadi dokter tuh kayak, oh ini Ka'bah ya, oh begini tuh tawaf, begini tuh sa'i. Nah kadang-kadang kita jalan city tour di Mekah, kita liatin, ini kalau musim haji di sini loh orang di Arafah itu, di sini Mina, di sini Jumroh, ya kita jelasin. Dan nanti kalau haji dia nggak kaget. Oke. Saya jadi kepengen. Saya pokoknya sebulan sekali kan selalu berangkat. Nanti kalau Dr. Richard pilih yang mana mau ikut. Siap Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Sebelum kita tutup Pak Ustadz, ada yang mau closing statement Pak Ustadz tentang Nabi Ismail? Sudah cukup Pak Ustadz. Oke. Terima kasih Pak Ustadz atas semua tausiahnya Pak Ustadz hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sama-sama. Rajin puasa, rajin sholat, rajin ibadah. Mudah-mudahan lebaran nanti kita merayakan kemenangan bersama-sama. Sebelum kita tutup podcast hari ini, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.